Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Izati Agustin Wulandari dari kelas MHU 3B dengan nomor NIM 12340700781. Setelah di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk ujian tengah semester dari Ibu Dr. Umi Halwati SOSI MAG Matkul Dakwah Antar Budaya. Yang pertama, mengenai definisi dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Pengertian dakwah. Apa sih sebenarnya dakwah? Kata dakwah berasal dari kata kerja da'a yad'u da'watan yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Secara bahasa atau etimologis berasal dari kata an-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Menurut istilah atau terminologis, artinya mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Selain itu, pengertian dakwah yang lain adalah proses transformasi peran Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi dakwah itu bukan aktivitas memprovokasi, menghujat, atau menoror seseorang dengan atas nama Islam. Kemudian budaya. Budaya adalah cara hidup manusia, berpikir, dan belajar. Budaya terdiri dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bagi pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Itu semua disebut budaya. Kemudian pengertian dakwah antar budaya. Jadi dakwah antar budaya itu bukan sekedar transformasi peran, transformasi pesan dari seseorang dai kepada mad'u yang berlainan budaya, tetapi lebih dari itu, yaitu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Dakwah antar budaya juga merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai atau subjek dakwah dengan mad'u atau objek dakwah dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya. Agar apa? Agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Terus, ruang lingkup kajian dakwah antar budaya. Apa sih ruang lingkupnya? 1. Mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimiliki dalam perjalanan dakwah bersama para dai. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, dan juga metode, media, mad'u, dan waktu dalam berlangsungnya segala macam unsur dakwah. Kemudian yang ketiga, mengkaji tentang karakteristik manusia baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dalam antropologi. 4. Mengkaji upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis, kemudian mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam melaksanakan dalam rangka mempertahankan eksistensi dakwah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Pendekatan yang digunakan adalah menyampaikan pesan-pesan Islam dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Ketika perbedaan-perbedaan budaya itu diperhatikan, maka pesan-pesan Islam itu akan tersampaikan dengan sempurna. Terus, dakwah antar budaya juga merupakan upaya dakwah dalam prosesnya sangat mengedepankan penghormatan dan penghargaan terhadap budaya lain, sehingga tidak ada tuh rasa etnis yang merasa dirinya dikucilkan atau bagaimana. Terus perlu diingat bahwasanya Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat bermacam-macam, tidak hanya satu. Mengenai perspektif dakwah antar budaya, ada dakwah kultural, yaitu kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya. Jadi secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan kemanfaatan adat, tradisi, seni budaya, dan juga budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Jadi kita mengakulturasikan budaya-budaya itu. Kemudian yang kedua, dakwah kultural harus dilaksanakan oleh para dai dengan sentuhan-sentuhan khususnya di era digital ini, seperti itu. Kemudian harus dipahami juga bahwa akulturasi itu udah ada dari zaman dahulu, dan bahkan dari zamannya Wali Songo.
Beliau-beliau sudah menerapkan akulturasi budaya Indonesia yang dimasuki dengan budaya-budaya Islam. Yang ketiga, mengapa Allah menciptakan manusia itu beragam, tidak menjadikan ummatan wahidan. Misalnya dalam surah ini, surah Hud ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, jika Tuhan menghendaki, tentunya Allah sudah menjadikan seluruh manusia ini umat yang satu, menganut satu agama. Tetapi apa? Allah tidak menghendaki demikian. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksa. Nah, ini nanti hubungannya sama ilmu kalam. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi apa? Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika kita saling mengenal satu sama lain, kita tidak boleh membeda-bedakan apa itu etnis, apa itu ini, karena kita satu. Kita itu satu dalam konsep ketuhanan. Tuhan kita satu. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Karena yang membedakan manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunannya, kepangkatannya, kekayaannya. Karena hal yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Jadi adanya keragaman dalam kesatuan. Allah tidak menghendaki yang satu, tapi Allah menghendaki yang bermacam-macam agar semuanya itu tetap kembali kepada Allah yang satu. Kemudian tentang Islam multikultural. Apa sih Islam multikultural? Islam multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Jadi Islam multikultural itu ya udah, apapun itu kita Islam, kita satu. Seperti itu. Hadirnya Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarahnya. Misalnya Wali Songo dalam menjelaskan dakwahnya, dalam menyebarkan dakwahnya di Islam di Nusantara. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Agama merupakan segala sesuatu yang dapat atau bersumber dari Tuhan. Jadi Tuhannya satu. Terus multikultural itu ya tadi berbagai macam unsur yang ada di dalamnya, tapi kita tetap Islam, tetap satu. Multi-Islam, multikultural nyebutnya. Jadi kita tidak harus kok membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Budaya bisa disamaratakan, bisa disatukan. Terus agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat. Yang beberapa memang tidak sesuai dan tolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwahnya. Di multikultural yang dimaksud di sini tuh beragam, tapi kita tetap satu. Terus kemudian, apa sih sebenarnya fungsi dakwah antar budaya? 1. Dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Kalau kita mengerti, bisa mempertimbangkan, enak dakwah itu. Enggak melulu tentang yang muluk-muluk, yang harus begini, harus begitu, enggak. Tapi kita bisa masuk ke dalam budaya-budaya yang ada. Kemudian, meminimalisir konflik bersifat dengan sikap primordial dan etnosentrisme. Jadi nggak ada namanya primordial, nggak ada namanya etnosentrisme, nggak ada yang menunjukkan ini loh etnisku yang lebih ini loh ini. Jadi konflik itu bakal lebih terminimalisir dengan kita mengetahui budaya-budaya yang ada. Kemudian menjaga keharmonisan antar umat beragama.
kita hidup dengan agama lain, kita hidup dengan orang lain, cukuplah kita damai, cukuplah kita mengerti dengan orang lain itu bagaimana. Kemudian juga menambah wawasan materi dakwah. Dengan kita belajar budaya, maka kita menambah materi yang ada di otak dan di hati kita. Ketika materi-materi itu ditambah, maka dakwah itu akan semakin wow, seperti itu. Memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Jadi adanya perbedaan itu untuk disatukan, adanya perbedaan itu untuk saling berjalan bersamaan, bukan untuk diperdebatkan ataupun diperpecah belahkan. Kemudian menjaga stabilitas negara. Bayangkan kalau misalnya kita fungsi dakwah ini nggak ada nih fungsi untuk saling merangkul satu sama lain, negara bakal jadi kayak apa. Kemudian membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya dakwah ini, maka kehidupan masyarakat pun bakal tertata satu persatu, seperti itu. Kemudian menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keragaman perbedaan yang tinggi. Harmonis, bayangkan kita hidup sekalipun kita berbeda tapi kita rukun. Alangkah indahnya hidup. Seperti itu. Kemudian tentang kesatuan Islam dan keragaman. Islam berasal dari bahasa Arab yang semakna dengan kata salima yang artinya selamat. Jadi agama ini mengajak umatnya untuk selamat. Islam, muslim, aslama yuslimu islaman. Aslama merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah. Islam memiliki Tuhan yang satu, doktrin agama yang satu, yaitu Al-Quran. Prinsip keesaan Tuhan juga memiliki nilai sentral yang berkaitan dengan kesatuan Islam. Prinsip satu-satunya Tuhan yang tidak bertuhan kepada selainnya dan diikuti oleh seluruh umat tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya yang ada. Itu konsep Islam, kesatuan dalam keberagaman. Kesatuan iman menyatukan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktek adalah kenyataan doktriner karena memang dikehendaki Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Jadi kita tuh tetap satu walaupun beragam. Al-Quran sudah menjadi bukti. As-Sunnah juga menjadi ini keimanan seorang menjadikan ukhuwah Islamiyah, insaniyah, semuanya bakal jadi satu. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, semuanya bakal tersampaikan dengan jelas. Kemudian terkait isyarat-isyarat kesatuan dan keragaman. Jadi ada beberapa ayat yang menyatakan tentang isyarat-isyarat kesatuan dan keragaman. Ayat pertama, kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam, yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 108 dan juga surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Nah, ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa, ilahu wahid. Kalau kamu muslim, pastinya kamu percaya bahwasanya Allah itu Esa. Kemudian ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu satu, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ini menunjukkan bahwa kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam. Tauhid kita satu, yaitu percaya bahwa Allah itu Tuhan kita. Kemudian tentang yang kedua, kesempurnaan agama. Allah menjelaskan ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi Allah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah telah meridhoi bahwa agama ini akan menjadi agama kita sampai di akhir yaum nanti, agama kita seterusnya sampai yaumul kiamah. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah menunjukkan Islam kepada kita semua. Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita nggak pernah mengenal Islam, ya bagaimana rahmat itu datang? Seperti itu. Yang keempat, persaudaraan melalui ikatan agama. Quran surah Ar-Rum ayat 30. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Persaudaraan dalam ikatan agama ini berarti kalau kita satu agama, ya kita saudara. Nggak ada perpecah belahan di antara itu, sekalipun beda ibu, beda ayah, tapi kita satu ikatan agama. Yang kelima, kesatuan umat. Quran surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat muslim. Di mana kesatuan umat. Kenapa? Karena lagi-lagi Tuhan kita satu, agama kita satu, sekalipun kita orangnya berbeda-beda. Kemudian yang keenam, kesatuan arah kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada arah kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita punya satu arah ibadah, satu arah tujuan, yaitu mana? Ke kiblat, ke Allah. Nah, kelak kita akan dikumpulkan menjadi satu. Maka Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketujuh, ada kesatuan iman dan amal. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 227. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Artinya, kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah dan bangkit membela kebenaran setelah terzalimi. Orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Ketika kesatuan iman dan amal itu bersatu bersama, maka sesungguhnya Allah itu punya banyak janji yang nyata, di mana kita nanti bakal bersatu di situ. Seperti itu. Kemudian lanjut pada isyarat-isyarat keragaman. Di sini Allah juga memaparkan dalam beberapa ayat mengenai isyarat-isyarat keragaman. Yang pertama, umat moderat versus pertengahan di samping umat-umat lainnya, di mana umat Islam dijadikan sebagai umat wasaton, yaitu umat tengah-tengah, agar tidak berat sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tapi kita berada di jalan yang tengah, karena khairul umuri awsatuha. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian yang kedua, bantahan terhadap kesatuan umat. Quran surah An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun.
Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu membebaskan, Allah itu memberikan hak-haknya. Allah itu memberikan kita pilihan untuk menentukan pilihan hidup sendiri yang berjalan di atas keimanannya kita. Jadi hidup itu pilihan. Kemudian ayat selanjutnya tentang keragaman agama dan kepercayaan. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Inti dari ayat ini adalah kita itu diciptakan Allah itu beragam. Allah itu menciptakan kita dari berbagai macam bentuk. Maka berimanlah kamu dan janganlah kamu mengolok-ngolok terhadap kaum yang lain, karena bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitupun perempuan satu dengan perempuan yang lain. Maka janganlah kamu saling mencela, berikanlah panggilan yang bagus, karena sesungguhnya panggilan-panggilan itu tidak disukai sama Allah. Kalau misalnya panggilan-panggilan itu buruk, maka siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian yang keempat, bagian dari umat yang beragama. Quran surah Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab, kemudian kepada Tuhan yang mereka dikumpulkan. Jadi semuanya itu merupakan bagian dari umat yang beragama. Yang kelima, tentang keragaman suku bangsa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikanmu berbangsa-bangsa, kami menjadikanmu bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi jangan pernah menganggap dirimu paling baik, jangan pernah kamu menganggap orang lain lebih buruk dari kamu, karena kamu hidup di dunia ini ya lita'arafu, untuk saling mengenal. Karena apa? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah tetap Dia yang paling bertakwa. Seperti itu. Ayat yang terakhir mengenai keragaman kaum yaitu surah Al-Hud ayat 63 sampai 64 yang berbunyi, "Ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in 'asaituh fama tazidunani ghaira takhsir wa ya qaumin hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun qarib." Artinya, dialah Soleh berkata, "Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang akan menolongku dari azab
Jika aku mendurhakainya, kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu katakanlah, berikanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Jadi kaum Allah itu beragam Allah menciptakan, berbedaan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita menyayangi satu dengan yang lainnya, agar apa? Agar terus tercipta hubungan yang harmonis antara satu orang dengan orang lainnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ujian tengah semester dari nomor 1 sampai nomor 4 terkait dakwah antar budaya. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini dapat memberikan manfaat, dan apabila ada kurangnya itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, seluruh jawaban dari video ini tadi saya ambil dari materi yang diberikan oleh Ibu Halwa dari awal sampai akhir, dengan sedikit pembahasan dari catatan saya dan juga beberapa ulasan yang saya berikan secara spontan yang saya dapat dari hasil analisis bersama ketika belajar bersama, seperti itu. Terima kasih.